Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, ribuan ekor ayam dalam kandang mati terpanggang di Sumedang. Maksud hati menolong teman yang tenggelam, seorang siswa SMP justru ikut tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kuningan. Polisi menangkap 4 pelaku penyekapan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Jajaran Reskrim Polres Tasikmalaya Kota menangkap 4 pelaku tersangka penyekapan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Korban juga dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Polisi melakukan penggerebekan di sebuah kamar hotel di kota Tasikmalaya. Dari dalam kamar, polisi mengamankan korban berinisial NRC dan 2 tersangka yang masih di bawah umur dalam kondisi mabuk dan tidak sadarkan diri. Korban langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 2 pelaku yang masih di bawah umur dibawa ke Polres Tasikmalaya. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari keluarga korban. Dari pengembangan kasus tersebut, polisi menangkap 2 pelaku lainnya. Saat ini kedua tersangka yang masih di bawah umur diamankan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Pangandaran. Sementara tersangka DPS dan D ditahan di Polres Tasikmalaya Kota. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban dan tersangka, korban dicekoki miras hingga tidak sadarkan diri dan diperkosa secara bergiliran selama 3 hari. Untuk yang 2 ABH itu kita tempatkan di LPKS yang ada di Pangandaran. LPKS itu adalah lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di Pangandaran. Kronologisnya adalah korban dengan salah satu pelaku itu berkenalan di platform salah satu media sosial sekitar 3 bulan yang lalu, ya, sebelum kejadian. Setelah saling kenal, maka korban itu diajak oleh salah satu pelaku yang kebetulan salah satu pelaku yang mengajak atau menjemput korban ini adalah ABH untuk diiming-imingi jalan-jalan. Kini korban ditangani oleh UPTD PPA Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan pendampingan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Tahun baru sepertinya jadi ajang para pengedar narkoba memperluas sasarannya. Beruntung niat jahat para pengedar narkoba diendus Polresta Cirebon. 3 pengedar sabu dan obat keras ditangkap. Udah ambil barangnya. Tak hanya warga yang menunggu momen tahun baru, para pengedar narkoba pun menunggu momen ini karena berniat mengedarkan narkoba di malam pergantian tahun. Namun niat mereka terhenti setelah anggota Satres Narkoba Polres Cirebon menggerebek para pelaku. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan belasan ribu obat keras yang tersimpan rapih di dalam tas. 2 tersangka lain juga ditangkap dengan barang bukti 14.000 obat keras dan 6 gram sabu-sabu. Berikut sejumlah ponsel dan klip plastik putih. Selama Desember 2025 ini ada 2 kasus ya. 1 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian 1 kasus penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat keras. TKP-nya di Kecamatan Depok dan Kecamatan Gegesik. Ya, Kecamatan Depok dan Kecamatan Gegesik. Adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu sediaan farmasi jenis obat keras sebanyak 14.750 butir, kemudian narkotika jenis sabu seberat 6,62 gram. Jaringan pengedar narkoba jelang tahun baru ini terus diselidiki polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Mengaku memiliki jin untuk menakut-nakuti, seorang pria di Subang tega mencabuli anak tirinya sejak korban berusia 12 hingga 18 tahun. MD hanya bisa menutupi wajahnya saat digelandang ke Mapolres Subang. Pelaku ditangkap atas laporan anak tirinya berinisial MZ, warga Purwadadi Subang yang diduga menjadi korban pencabulan.
Berdasarkan penyelidikan polisi, tersangka MD melakukan aksi bejatnya kepada anak tirinya saat korban tinggal serumah dengannya di Pegadaian Barat. Korban yang saat itu masih berusia 12 tahun tak berdaya saat dicabuli pelaku. Modusnya, pelaku mengaku memiliki jin untuk menakut-nakuti korban. Aksi pelaku berulang hingga lebih dari 10 kali hingga korban berusia 18 tahun. Tak tahan dengan aksi bejat ayah tirinya, korban akhirnya bercerita kepada keluarganya dan melapor pada polisi. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan dokumen identitas untuk proses penyidikan. Dalam pemeriksaan awal oleh penyidik, tersangka mengakui telah melakukan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap korban sebanyak 3 kali. Namun setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan oleh penyidik, diperoleh fakta bahwa pelaku juga melakukan perbuatan cabul dan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Pelaku menggunakan tipu muslihat dengan mengaku memiliki jin di dalam tubuhnya untuk meyakinkan korban agar mau diperlakukan secara cabul. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, serta pasal tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman tambahan hingga 12 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.